kami betah dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Jadi Tuhan, hamba akan membagikan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada hamba, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang berbicara melalui hamba. Inilah doa anak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat malam baik kita semua. Tidak terasa kita telah sampai di hari yang keempat di ibadah Week of Prayer kita. Tentunya kita semua merasa bahagia, merasa terberkati oleh karena teman-teman kita telah membagikan banyak firman Tuhan yang dapat kita bawa setelah selesai dari WOP ini. Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah Victory with God, atau sebuah kemenangan bersama Tuhan. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus dimenangkan? Ini merupakan pertanyaan dasar kepada kita di sepanjang firman Tuhan ini. Apakah kita akan dimenangkan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Atau kita dimenangkan untuk kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tetapi apabila kita dimenangkan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tentunya kemenangan itu tidak akan menjadi bagian daripada kita. Namun jika kita dimenangkan oleh karena Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita bagaimana kita dapat dimenangkan, bagaimana kita dapat melewati segala permasalahan kita. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hamba-hambanya, bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya dari masalah yang mereka hadapi. Berbicara tentang kemenangan, mari kita lihat kisah dari seorang atlet Indonesia, atlet lari jarak pendek. Namanya adalah Zohri. Zohri menang melawan kedua pesaingnya dengan kecepatan 0,05 menit. Di sini bisa kita lihat bahwa kecepatan Zohri menempuh lari jarak pendek 100 meter hanya dalam 10,12 detik. Diikuti oleh pesaing keduanya, yaitu Azem dengan waktu 10,17 detik. Diikuti oleh lawan ketiganya, yaitu Bahrain dengan kecepatan 10,19 detik. Kita lihat di sini, waktunya tidak beda jauh, hanya berbeda 0,0 detik saja. Di dalam hal ini, kita dengan Zohri sama-sama mempunyai masalah. Masalahnya adalah Zohri bagaimana dia cara menang melawan kedua pesaing yang ada di belakangnya. Sedangkan kita memiliki masalah kita masing-masing. Kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Adalah yang bergumul dengan penelitian, dengan skripsi, tugas akhir, atau bahkan bergumul dengan pergaulannya sehari-hari. Namun, bagaimana cara kita menang atas segala permasalahan yang kita hadapi itu? Kita lihat di sini Zohri dapat menang, dapat mengalahkan kedua lawannya hanya dengan 0,0 detik, 0,05 detik. Itu adalah waktu yang sangat singkat. Mungkin mata kita secara mata telanjang kita tidak bisa melihat bahwa kemenangan Zohri itu hanya 0,05 detik. Begitulah kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kecepatan tangan Tuhan menolong kita, anak-anaknya, menolong kita, umat-umatnya dalam segala permasalahan kita. Yang pertama kita akan belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masalah mereka bertiga adalah bagaimana mereka dihadapkan dengan perapian yang begitu panas, dapur perapian yang menyala-nyala. Coba kita bayangkan, jikalau kita di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah kita tidak takut? Tentunya kita takut, tentunya kita gemetar. Bagaimana kita bisa lolos, bagaimana kita bisa lepas dari masalah tersebut. Hal yang sama
tentunya dirasakan oleh hamba Tuhan ini. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian tersebut. Hal tersebut kita tahu bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego ini sehelai dari rambut mereka pun tidak terbakar. Dikuatkan oleh Lukas 12 ayat 7 yang berbunyi, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Beginilah cara Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Bagaimana berharganya Sadrak, Mesah, dan Abednego di mata Tuhan. Namun sebelum itu, pernahkah di antara teman-teman, di antara mem dan ser, kita mengalami terkena percikan api atau terkena dari panasnya setrikaan? Kita tahu bahwa bagaimana panas dari api tersebut, panas dari setrikaan tersebut sangat cepat untuk melukai tangan kita. Dan kita tahu bahwa seberapa cepat, seberapa refleks kita menghindar dari panas tersebut. Begitulah Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Mari kita lihat, dikatakan bahwa di Daniel 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan bahwa dapur perapian itu sudah dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Bagaimana? Kita bayangkan bahwa dapur perapian tersebut sangat panas. Dan dikatakan juga bahwa orang atau prajurit yang melemparkan Sadrak, Mesah, dan Abednego ke dalam perapian tersebut ikut mati. Padahal prajurit ini tidak ikut masuk ke dalam perapian tersebut, hanya melemparkannya saja. Kita tahu bahwa bagaimana panasnya dapur perapian yang sedang dihadapi oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kita tahu bahwa sehelai dari rambut mereka tidak terbakar. Bahkan jika kita terkena asap, tentunya pakaian kita akan berbau asap. Di sini dikatakan bahwa ketika Sadrak, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tersebut, bahkan pakaian mereka pun tidak berbau api. Di sini kita melihat bahwa bagaimana pertolongan Tuhan itu datang lebih cepat daripada api melahap rambut daripada Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sekiranya pertolongan Tuhan itu tidak datang lebih cepat daripada api yang akan melahap mereka, tentunya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan terbakar. Dan kita ketahui bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego ini dapat menang. Menang dari apa? Menang dari perapian yang menyala-nyala yang di hadapan mereka. Menang dari amarah raja. Sehingga raja mengakui bahwa Allah yang Sadrak, Mesah, dan Abednego sembah adalah Allah yang patut dipuji, adalah Allah yang patut disembah. Di sini kita melihat bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego dimenangkan bukan karena diri mereka, bukan karena kepentingan diri mereka di negeri itu, namun mereka dimenangkan untuk kepentingan nama Allah di negeri itu. Saudara-saudaraku, mem dan ser, demi kepentingan apakah Tuhan akan menolong kita? Demi kepentingan apakah Tuhan akan melawan musuh-musuh kita? Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri? Atau sebaliknya, atau untuk kepentingan daripada Tuhan? Yang kedua, kita akan belajar tentang kisah Daniel di Goa Singa. Ketika Daniel dinyatakan bersalah karena tidak menurut akan titah raja, maka hukuman yang akan diterima oleh Daniel adalah dimasukkan ke dalam Goa Singa. Dikatakan bahwa di Daniel 6 ayat 23 yang berbunyi, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Di sampai sini kita sudah tahu bahwa ketika singa dihadapkan dengan Daniel dihadapkan dengan singa-singa yang kelaparan itu. Kita tahu bahwa di sini yang bekerja itu Tuhan, bukan Daniel.
Sangat jelas dikatakan bahwa malaikat Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut daripada singa-singa itu. Ketika Raja Nebukadnezar bertanya kepada Daniel, "Daniel, hambaku, bagaimana kabarmu di dalam gua singa?" Ini adalah jawaban dari Daniel tersebut. Kalau kita lihat di sini, pertolongan Tuhan itu datang lebih cepat daripada singa melahap atau menerkam mangsanya. Mari kita belajar bagaimana sih kecepatan daripada singa itu untuk menerkam mangsanya, untuk mengejar daripada mangsanya. Sebuah studi menjelaskan bahwa kecepatan singa tersebut untuk mengejar mangsanya, untuk melahap mangsanya itu sekitaran 60 sampai 80 km per jam. Sangat cepat. Kita ambil batas terendahnya yaitu 60 km per jam. Dengan kata lain, 1 km per menit. Kita perkecil lagi dalam hitungan meter. 16 meter per detik. Begitu cepat singa mengejar atau menerkam mangsanya. Jika kita umpamakan, kita perhitungkan bahwa dalam dari goa singa tersebut adalah 4 meter. Maka hanya dalam 1/4 detik Daniel akan dilahap oleh singa-singa tersebut. Bukankah sangat cepat Tuhan menolong Daniel ketika dia dihadapkan dengan singa-singa yang kelaparan itu? Di sini kita sudah belajar tentang bagaimana sebuah studi yang menjelaskan bagaimana kecepatan singa menerkam mangsanya. Kita lihat di dalam Alkitab. Di sini kita akan tahu bagaimana perbandingannya ketika Tuhan menolong dan ketika Tuhan tidak menolong. Di Daniel 6 ayat 25 dikatakan bahwa Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Ini yang perlu kita ingat. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam dasar gua tersebut, belum ketemu dengan singanya. Bahkan bisa mereka masih di dalam mulut dari gua tersebut. Mereka masih di dalam mulut gua tersebut, mereka sudah diterkam oleh singa itu. Singa itu telah meremukkan tulang-tulang mereka. Jika Tuhan tidak menolong Daniel, jika Tuhan tidak berserah kepada Daniel, nasib yang sama yang akan dialami oleh Daniel di lubang singa tersebut. Hanya pertolongan Tuhanlah yang mampu menjaga Daniel semalaman. Semalaman Daniel di lubang singa tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Hanya berkat pertolongan Tuhanlah Daniel bisa tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Teman-teman sekalian, Mem dan Sir, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menolong kita hingga kita diyakinkan bahwa kita pun ditolong oleh Tuhan. Namun seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pemikiran kita sendiri, bagaimana kita mencari jalan keluar daripada permasalahan kita itu. Perlu kita ketahui bahwa Allah dengan manusia itu sama-sama tahu. Allah adalah Maha Tahu, sedangkan manusia itu sok tahu akan kehidupan mereka, sok tahu akan jalan dari permasalahan mereka, sok tahu akan rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Bahkan di dalam doa manusia pun seringkali manusia yang mengatur Tuhan. Bukan kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan, tetapi kita yang memaksa Tuhan. Kita tidak meminta jalan petunjuk daripada Tuhan, tapi kita memaksakan kehendak kita demi sesuatu. Ada sebuah pepatah mengatakan, hidup itu proses,
jangan banyak protes. Di sini jelaskan bahwa kita itu tidak harus bekerja keras untuk menghadapi permasalahan kita. Kita cukup menyerahkan kepada Tuhan segala permasalahan kita itu. Dilanjutkan bagaimana perbandingan jalan buatan manusia dan jalan buatan Tuhan. Di sini kita akan membandingkan bagaimana cepatnya Tuhan dalam menolong kita hamba-hambanya. Di sini kita lihat adalah jalan buatan manusia. Tol bawah laut. Singapura telah membangun tol bawah laut dengan jarak 5 km. Dan biaya yang dibutuhkan bukan kecil, tetapi biaya yang dibutuhkan itu adalah 39 triliun. Dan pembangunan tol tersebut membutuhkan waktu 4 tahun lamanya. Dengan arti bahwa pembangunan tol ini membutuhkan dana 3,4 miliar dalam sehari untuk membangun tol tersebut. Begitu mahal. Mahal, iya. Lama, iya. Inilah kalau manusia menggunakan tenaganya, hanya tidak mengandalkan Tuhan. Di sini kita lihat perbandingannya, jalan buatan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dihadapkan oleh Laut Merah. Bangsa Israel dihadapkan oleh jalan buntu. Sementara itu, bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dari belakang menggunakan kereta. Tentunya cepat bangsa Mesir mengejar bangsa Israel. Apalagi di sini dikatakan bahwa bangsa Israel menghadapi jalan buntu, tidak tahu jalan kemana. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana cepatnya Tuhan dalam membantu umatnya di dalam segala permasalahannya. Di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita tahu bahwa di sini Tuhan tidak menyuruh bangsa Israel untuk menunggu 4 tahun. Tuhan tidak meminta biaya kepada bangsa Israel 39 triliun untuk membelah air laut tersebut. Tuhan hanya mengirimkan perantara angin timur yang keras. Melalui angin timur, Laut Merah tersebut terbelah, kering sehingga bangsa Israel dapat menyeberang. Kita lihat di sini betapa cepat pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel dihadapkan dengan jalan buntu. Sini kita tahu bahwa ceritanya ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel menggunakan kereta dan bangsa Israel berjalan. Kita tahu bahwa sebelum bangsa Israel tiba di depan Laut Merah, bangsa Israel telah selesai menyeberang. Kita tahu bagaimana Tuhan cepatnya menolong bangsa Israel tersebut. Kembali pertanyaannya kepada kita, apa hal yang kita takutkan saat ini? Apa yang membuat kita takut pada saat ini? Apakah itu kematian? Nyatanya Yesus bangkit dari kematiannya. Apabila kita berserah kepada Tuhan, kematian bukanlah menjadi sebuah ketakutan karena Tuhan juga akan membantu kita dan memenangkan kita atas kematian tersebut. Apa itu pergumulan atau masalah yang kita hadapi? Mari kita lihat yang sudah kita pelajari tadi. Cerita dari Sadrak, Mesah, dan Abednego. Masalah mereka adalah perapian yang menyala-nyala, perapian yang begitu panas, perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Namun nyatanya Tuhan menyelamatkan mereka lebih cepat daripada api melahap sehelai dari rambut mereka. Kita lihat Daniel, masalahnya adalah singa, gua singa yang kelaparan. Kita lihat bahwa
Lebih cepat dari 1/4 detik Tuhan menyelamatkan Daniel dari terkaman singa tersebut. Selanjutnya kita lihat bangsa Israel. Masalahnya adalah tidak ada jalan keluar dari kejaran bangsa Mesir. Secepat itu Tuhan dapat memberikan jalan, menunjukkan jalan kepada bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Merah tersebut. Kita di sini semua kita mempunyai masalah. Saya mempunyai masalah. Teman-teman yang hadir di sini punya masalah. Mem dan Sir juga punya masalah. Apakah masalah itu dapat mengalahkan kita? Atau malah dari masalah itu kita dapat menang, kita dapat berserah kepada Tuhan. Maka perlu kita pastikan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kita sembah saat ini. Jika Tuhan mampu membantu Sadrak, Mesah, dan Abednego, jika Tuhan mampu membantu Daniel, jika Tuhan mampu membukakan jalan kepada bangsa-bangsa Israel, maka Allah juga mampu melakukan hal yang sama kepada kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa luar biasanya janji Tuhan kepada kita. Tuhan sudah meyakinkan kita. Tuhanlah yang akan berperang. Tuhanlah yang akan menjadi terdepan dalam segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Saudara-saudaraku, Mem dan Sir, ayat ini menguatkan kepada kita. Ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Allah tidak akan membiarkan kita berperang sendiri melawan permasalahan kita. Tuhanlah yang akan berperang. Tuhan akan menolong kita, bukan karena usaha kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Tuhan kita dapat terlepas dari segala permasalahan kita itu. Oleh sebab itu, marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta petunjuk kepada Tuhan. Kita minta jalan kepada Tuhan kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 berbunyi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita pastikan bahwa kita sudah berserah kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, kita akan dapat menjadi seorang pemenang. Di dalam segala permasalahan kita akan dapat menjadi pemenang. Teman-teman, jika kita mempunyai pergumulan, jika kita mempunyai permasalahan yang begitu berat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan segala pergumulan, segala permasalahan kita itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan berperang kepada kita. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan membukakan jalan kepada setiap permasalahan kita itu. Teman-temanku, marilah kita berdiri di tempat kita masing-masing. Jika kita ingin menyerahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu jalan yang terbaik buat kita. Kita menjadi pemenang atas segala permasalahan kita oleh karena bantuan Tuhan. Kita harus menjadi pemenang di dalam segala pergumulan-pergumulan kita. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, di setiap pergumulan kita dalam sehari-hari, Tuhanlah yang akan membantu kita, Tuhanlah yang akan membukakan jalan bagi kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri
dan kita akan menyerahkan segala pergumulan kita itu kepada Tuhan. Dan saya mengundang Sir Milton untuk mendoakan kita dari atas segala permasalahan-permasalahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena pada malam hari ini ada janji-janji dalam firman-Mu bahwa Engkau selalu bersedia menunjukkan kuasa-Mu di dalam menolong, menyelamatkan masing-masing kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan iman, sehingga kami boleh menerima damai dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan-Mu, sepanjang 4 hari ini kami telah diberkati oleh berkat firman Tuhan. Tantangan-tantangan iman yang kami hadapi dalam hidup ini dapat kami hadapi oleh karena kekuatan yang berasal daripada-Mu. Pada malam hari ini ya Bapa, Engkau melihat hati kami masing-masing. Boleh jadi di antara kami pada malam hari ini ada yang sedang menghadapi tantangan pergumulan, baik pergumulan secara pribadi, sosial, pendidikan perkuliahan di kampus UNAI ini, pergumulan mungkin di dalam keluarga, orang tua, dan terlebih pergumulan di dalam memilih jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan, malaikat Tuhan datang berbicara ke dalam hati kami untuk memberikan kekuatan, keberanian, bahkan kepastian kami akan menang bersama dengan Yesus Kristus. Biarlah melalui minggu sembahyang ini ya Bapa, masing-masing kami akan menjadi pemenang iman. Biarlah itu kami boleh lihat di dalam kami menjalani hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.